Halo, selamat datang kembali di Grow Podcast. Hari ini kita akan ngebahas sebuah pertanyaan yang mungkin pernah muncul di pikiran kita, tapi sering kita tunda untuk benar-benar menjawab. Apa sebenarnya inti dari kehidupan dunia? Apakah hidup ini soal pencapaian, soal cinta, soal kebahagiaan, soal ujian, atau mungkin semua itu hanya ilusi yang kita kejar? Sejak manusia bisa berpikir, pertanyaan ini tak pernah benar-benar hilang. Dari para filsuf Yunani, ajaran-ajaran spiritual, sampai lagu-lagu pop dan puisi modern, semuanya mencoba menjawab, apa sih inti hidup ini? Tapi hari ini kita tidak mencari jawaban absolut. Kita akan merenung bersama, kita akan membuka ruang untuk berpikir, merasa, dan melihat hidup dari sudut yang mungkin belum kita sadari. Kita semua sejak kecil dibesarkan dengan satu kerangka berpikir yang sangat umum. Hidup itu punya tujuan. Kamu harus mencapai sesuatu, harus menjadi seseorang, harus meraih sesuatu. Kita diajarkan bahwa ada garis lurus kehidupan yang harus kita ikuti. Mulai dari sekolah, lulus, kuliah, dapat kerja, menikah, punya anak, sukses, dan akhirnya bahagia. Seolah-olah hidup adalah proyek besar dengan milestone yang harus dicapai satu persatu. Tapi seiring waktu, banyak dari kita yang mulai bertanya, setelah kuliah, lalu apa? Setelah kerja, lalu apa? Setelah menikah, lalu apa? Setelah sukses, lalu apa? Kenapa tetap ada rasa kosong? Kenapa kadang justru setelah mencapai target hidup, kita merasa hilang arah? Inilah momen ketika kita sadar, mungkin hidup bukan sekedar tentang mencapai, tapi tentang mengalami. Bukan hanya soal menuju garis akhir, tapi tentang bagaimana kita melangkah. Karena pada kenyataannya, tujuan bisa berubah, ambisi bisa berpindah. Apa yang kamu anggap penting hari ini, bisa jadi tak bermakna 5 tahun lagi. Dan ini bukan tanda kegagalan, ini tanda bahwa kamu hidup, bahwa kamu bertumbuh. Saat kita telah terpaku pada tujuan, kita jadi lupa menghargai proses. Padahal proseslah yang membentuk siapa kita. Kita sering menilai hidup dari hasil. Berapa gaji kita, sudah punya rumah atau belum, sudah menikah atau belum, sudah punya impact atau belum. Padahal proses bangun pagi meski lelah, belajar mengontrol emosi saat gagal, belajar sabar saat tidak dihargai, belajar jujur dengan diri sendiri saat rapuh. Itulah yang membentuk kedalaman jiwa kita. Dan kadang proses itu jauh lebih penting daripada pencapaian yang terlihat. Satu hal yang sering membuat kita lelah adalah hidup dalam narasi orang lain. Kita merasa tertinggal karena melihat orang lain menikah duluan, punya rumah duluan, sukses lebih cepat. Tapi siapa bilang hidup kita harus sama dengan orang lain? Setiap orang punya musimnya. Ada yang berbunga di umur 25, ada yang baru berubah di umur 40, dan tidak ada yang lebih unggul. Semuanya hanya berbeda waktu dan bentuk. Menjadi sadar bahwa hidup bukan perlombaan, tetapi langkah besar untuk menuju kedamaian. Mari kita jujur. Banyak orang mencapai puncak yang mereka dambakan, lalu merasa hampa. Artis terkenal, pengusaha besar, bahkan tokoh publik, banyak dari mereka yang akhirnya tetap bertanya, apa artinya semua ini? Kenapa? Karena kita menggantungkan makna hidup hanya pada hasil. Kita lupa menikmati dan menyerap kehidupan itu sendiri. Makna tidak muncul dari satu titik,
Makna muncul dari rangkaian peristiwa kecil yang dijalani dengan sadar. Dari percakapan jujur dengan orang tua misalnya, dari perjuangan diam-diam menyembuhkan luka, dari belajar memaafkan diri sendiri, atau bahkan dari kegagalan yang mengajari kita untuk tetap lembut. Itu semua tidak ada CV, tidak ada di CV, tidak terlihat di media sosial, tapi itulah hidup yang nyata. Akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita mengerti apa artinya perjalanan. Dan barangkali inti dari kehidupan bukanlah apa yang kita capai, tapi siapa yang kita menjadi di sepanjang jalan. Apakah kita jadi orang yang lebih sabar, lebih bijak, lebih rendah hati, atau lebih berbelas kasih? Karena semua hal duniawi itu fana, tapi karakter, hati, dan jiwa yang terasah akan tetap tinggal. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu belum sampai tujuan atau merasa tertinggal, berhentilah sejenak dan tanyakan ini. Apa yang sedang aku pelajari dari hidup hari ini? Mungkin kamu tidak sedang tertinggal. Mungkin kamu sedang menjalani proses penting yang tak bisa diukur dengan kalender atau pencapaian. Dan mungkin justru di proses itu, kamu sedang menyentuh inti kehidupan yang sesungguhnya. Jika kita melihat sejarah pemikiran manusia, hampir semua peradaban dari timur ke barat pernah mencoba menjawab pertanyaan ini. Untuk apa manusia hidup? Dan menariknya, walau jawabannya beragam, ada satu kesamaan. Kita semua sedang mencari makna. Mari mulai dari filsafat barat. Seorang filsuf bernama Albert Camus pernah berkata bahwa hidup itu absurd. Absurd karena kita hidup, bekerja, jatuh cinta, kehilangan, lalu mati tanpa penjelasan pasti. Kita menginginkan jawaban pasti, tapi dunia terlalu sunyi untuk menjawab. Namun, justru karena itulah Camus mengatakan, kitalah yang bertugas menciptakan makna. The meaning of life is whatever you're doing that prevents you from killing yourself. Camus mengajak kita bukan untuk putus asa, tapi melampaui absurditas itu dengan terus hidup secara sadar meski tanpa jaminan arti. Lalu ada Søren Kierkegaard, filsuf Denmark yang dikenal sebagai bapak eksistensialisme Kristen. Ia mengatakan bahwa hidup manusia adalah pergulatan antara estetika, etika, dan spiritualitas. Dan untuk benar-benar hidup, seseorang harus berani melompat dalam iman, walau tak semua bisa dijelaskan dengan akal. Beliau menunjukkan bahwa hidup bukan hanya tentang berpikir, tapi juga tentang mempercayai. Beranjak ke timur, kita menemukan pandangan hidup yang lebih kontemplatif. Dalam ajaran Buddha, hidup adalah penderitaan. Dan inti dari hidup adalah menyadari penderitaan itu, memahami asal-usulnya, dan berusaha melepas keterikatan duniawi untuk mencapai pencerahan. Artinya, hidup bukan untuk dikendalikan, tapi untuk disadari. Dalam ajaran Hindu, hidup adalah bagian dari siklus kelahiran dan kelahiran kembali. Dan tugas kita adalah menuju kebebasan dari siklus itu menjadi moksa. Sementara dalam Islam, hidup adalah ujian. Dunia ini sementara, dan setiap peristiwa, baik dan buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran spiritual. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Kami ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya." Quran Surat Al-Mulk ayat 2.
Artinya, hidup bukan tentang senang atau susah, tapi bagaimana kita menyikapi semuanya. Dan apakah kita belajar menjadi hamba yang lebih sadar? Satu hal yang menarik dari semua ajaran spiritual, semua mengajak kita untuk kembali ke dalam, bukan keluar, bukan sekedar ke dunia. Karena inti hidup bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang kita sadari sebagai diri sejati kita. Dan melalui proses itu, kita menemukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin itu Tuhan, mungkin itu kesadaran universal, mungkin itu keheningan jiwa yang paling dalam. Apapun bentuknya, semua mengarah pada satu titik. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang ego, tapi tentang keterhubungan. Saat kita berhenti sejenak dan melihat hidup dari ketinggian waktu dan pemikiran, kita menyadari bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Kita hanya bagian kecil dari semesta yang luas. Tapi bagian kecil ini bisa sangat bermakna. Karena ketika kita hidup dengan kesadaran, dengan kasih, dengan kejujuran dan ketulusan, kita sedang berkontribusi pada harmoni kehidupan itu sendiri. Jadi, dari semua pandangan filsafat dan spiritualitas tadi, kita bisa simpulkan, inti dari kehidupan bukanlah jawaban satu kalimat, tapi proses panjang untuk mencari, merasakan, dan menciptakan makna itu sendiri. Dan mungkin kita nggak perlu menemukan arti hidup yang besar, tapi cukup hidup setiap hari dengan makna kecil dalam hal yang kita ucapkan, kita lakukan, dan kita pilih. Karena dari serpihan makna-makna kecil itulah kehidupan perlahan menunjukkan wajahnya yang sesungguhnya. Setelah berbicara tentang tujuan, proses, filsafat, dan spiritualitas, sekarang kita akan menyentuh sisi yang paling manusiawi dari kehidupan, emosi dan hubungan antar manusia. Karena sesungguhnya, sebanyak apapun pencapaian yang kita raih, sebanyak apapun teori yang kita pahami, tanpa koneksi emosional, hidup bisa terasa kosong. Mengapa kita butuh hubungan? Dari kita lahir, kita tidak pernah benar-benar bisa hidup sendiri. Seorang bayi menangis bukan karena lapar saja, tapi karena butuh kehangatan, pelukan, dan sentuhan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Dihubungkan, didengar, dan dipahami. Bahkan ketika dewasa, pencapaian terasa hampa kalau tidak ada orang yang ikut merayakan. Kegagalan terasa berat kalau tidak ada yang menemani. Makanya, banyak orang justru merasa tidak hidup ketika kehilangan orang-orang terdekat. Meski secara materi mereka tidak kekurangan. Setiap emosi adalah bagian dari pengalaman hidup. Kebahagiaan menunjukkan bahwa kita hidup dalam kehadiran. Kesedihan menandakan bahwa ada sesuatu yang berharga bagi kita. Marah bisa muncul karena ada nilai dalam diri yang dilanggar. Takut muncul karena kita merasa sesuatu yang penting terancam. Cinta adalah penggerak yang paling universal. Emosi bukan gangguan dalam hidup. Emosi adalah penanda bahwa kita hidup dan punya jiwa yang bekerja. Jika hidup adalah cerita, maka emosi adalah warna. Tanpa emosi, hidup jadi hitam putih, bahkan nyaris tak berarti. Ada satu kutipan dari penulis terkenal, Maya Angelou. People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Yang artinya, yang paling membekas dalam hidup bukanlah fakta atau prestasi, tapi perasaan dicintai, dimengerti, dan didukung. Maka, mungkin inti dari kehidupan adalah mengalami dan memberi perasaan yang bermakna, merangkul seseorang yang sedang lelah, memaafkan meski kita disakiti, mendoakan diam-diam tanpa diminta, menjadi tempat pulang, bukan tempat penghakiman. Itulah semua
tak bisa diukur oleh angka atau gelar, tapi mampu menyentuh inti terdalam kehidupan. Ketika kita benar-benar hadir dalam hubungan dengan orang lain, dengan alam, dengan Tuhan, kita menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Saat kita duduk diam dan mendengarkan seseorang tanpa menghakimi, saat kita tertawa tulus bersama sahabat, saat kita menyentuh tangan ibu dan merasakan hangatnya kasih sayang, saat kita menatap mata orang yang kita cintai dan merasa tenang, momen-momen seperti itulah yang membuat hidup terasa nyata. Tapi mari kita jujur, tidak semua hubungan membawa ketenangan. Kadang justru hubungan membuat kita hancur, dikhianati, ditinggalkan, dan dikecewakan. Namun, justru dari sana kita belajar tentang batas dan keberanian untuk berkata tidak, tentang ketegaran untuk berdiri kembali, tentang penyembuhan dan melepaskan, dan tentang memaafkan bukan karena orang itu layak, tapi karena kita layak untuk damai. Luka emosional mengajarkan bahwa kita rapuh, tapi juga kuat. Dan dalam proses pulih itulah kita menemukan versi diri yang lebih dalam dan dewasa. Jadi, mungkin inti kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita capai, atau siapa kita di atas panggung dunia, tapi siapa kita di dalam hati orang lain. Apa yang kita tinggalkan dalam jiwa mereka, bagaimana kita membuat mereka merasa hidup. Karena di akhir hidup nanti, mungkin yang kita ingat bukan angka di rekening, bukan jabatan, tapi suara orang yang mencintai kita, pelukan yang menyelamatkan kita, doa-doa yang diam-diam dipanjatkan untuk kita, dan air mata haru saat kita memberi, bukan menerima. Itulah inti yang tak bisa dibeli, tapi bisa dibentuk lewat kehadiran yang tulus. Pada akhirnya, setelah semua perjalanan ini, dari pencarian makna, filosofi, spiritualitas, hingga emosi dan hubungan kita, sampai pada satu titik kesadaran. Tidak ada satu jawaban mutlak tentang apa inti dari kehidupan. Tapi setiap manusia punya kemungkinan untuk membentuk jawabannya sendiri. Dari cara ia hidup bukanlah soal menemukan makna seperti menemukan harta karun yang tersembunyi. Hidup adalah cermin yang memantulkan kembali siapa kita sebenarnya. Dari setiap pengalaman yang kita jalani, saat kita mencintai, saat kita gagal, saat kita menangis dalam sepi, saat kita tersenyum di tengah keterbatasan, semua itu membentuk mozaik makna yang hanya bisa kita pahami ketika kita hadir penuh dalam hidup itu sendiri. Dan jawaban yang kita temukan hari ini bisa berubah besok. Itu bukan inkonsistensi, itu pertumbuhan. Banyak orang merasa tertekan karena merasa belum menemukan makna hidupnya. Padahal, mungkin hidup bukan untuk ditemukan, tapi untuk dihidupi. Dihidupi dengan kesadaran, dengan niat baik, dengan kasih. Meskipun kita tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kita. Selama langkah kita jujur dan hati kita terbuka, makna itu akan muncul dengan sendirinya, perlahan tapi pasti. Inti hidup bagi banyak orang, dan mungkin juga untuk kamu, seperti mungkin hidup adalah menjadi alasan seseorang tetap bertahan hari ini. Mungkin hidup adalah mengampuni masa lalu agar bisa merangkul masa depan. Mungkin hidup adalah memberi kebaikan kecil yang tak pernah kita sadari dampaknya. Atau mungkin hidup adalah menerima bahwa tak semua harus dimengerti, cukup dijalani. Kamu tidak harus punya semua jawaban. Kamu hanya perlu hadir dengan sepenuh hati. Dalam tiap langkah, tiap nafas, tiap pelukan, tiap keheningan, karena bisa jadi inti dari kehidupan bukan hal besar yang meledak,
tapi justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga setelah ini kamu bisa memandang hidup bukan sebagai teka-teki yang melelahkan, tapi sebagai perjalanan pulang ke diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga dirimu, jaga jiwamu, dan tetap hidup sepenuhnya.